Kisah reuni di markas Polres. Kasih ayah dan anak yang hilang. Markas Kepolisian Resor, Polres, Jakarta Selatan, siang hari. Suasana di markas Kepolisian Resor Jakarta Selatan terasa lengang di tengah hari. Aroma kopi yang baru diseduh dan sedikit kebosanan menyelimuti ruangan. Beberapa bintara terlihat sibuk dengan telepon genggam mereka, sementara yang lain membolak-balik berkas. Tiba-tiba, dari ambang pintu terdengar suara yang bergetar. "Pak, tolong bantu saya." Di pintu berdiri seorang pria tua yang tampak letih dan usang. Usianya diperkirakan antara 70 hingga 75 tahun. Wajahnya dipenuhi kerutan, pakaiannya lusuh, dan di tangannya tergantung tas kain yang sobek. Di matanya, lebih dari sekadar kelelahan, terpancar sesuatu yang lain. Harapan, atau mungkin harapan terakhir. "Hei, Bapak tua, di sini bukan tempat minta-minta. Keluar sana," seru seorang bribda muda bernama Anton dengan nada kesal. "Saya tidak meminta-minta, nak. Barang saya dicuri. Saya ingin membuat laporan pengaduan," ujar pria tua itu dengan suara yang pelan namun jelas. Bribda Anton menatapnya dingin dan kemudian memalingkan wajah. "Dicuri? Apa yang dicuri? Mangkok atau sandal jepit? Dengarkan, Pak, jangan buang-buang waktu kami." Pria tua itu berbisik. "Saya tidak punya banyak, hanya dompet tua. Di dalamnya ada uang untuk obat istri saya, serta lembar iuran pensiun dan kartu BPJS saya yang lama." Di dalam kantor, beberapa orang tertawa kecil, yang lain memilih untuk membuang muka. Namun, dari ruang kerja di dalam, terdengar suara bertanya, "Ada apa di luar? Siapa itu?" Suara itu milik Kompol Aditama Wira, kepala bagian operasional di Polres tersebut. Ia dikenal memiliki suara yang tegas, tatapan tajam, dan wajah yang memancarkan disiplin yang ketat. Namun, orang-orang mengatakan ia berhati lurus dan bersih. Bribda Anton menjawab dengan enggan. "Ada kakek-kakek, Pak. Bilangnya ada kasus pencurian. Tapi sepertinya cuma modus meminta belas kasihan." Terdengar suara map dijatuhkan di dalam. "Jika itu kasus pencurian, dengarkan, meminta-minta, dan membuat laporan itu dua hal yang berbeda. Suruh dia masuk." Pria tua itu berjalan masuk dengan tubuh sedikit gemetar. Kompol Aditama mendongak. Pandangannya terpaku pada wajah pria tua itu. Beberapa saat terasa terlalu lama. "Silakan duduk, Bapak. Ceritakan apa yang terjadi." Suaranya tidak kaku. Ada kelembutan yang aneh di dalamnya. Pria tua itu mengeluarkan sebuah buku harian lusuh dari tasnya. "Saya tinggal di Kampung Melati RW 011. Istri saya sakit parah. Kemarin saya pergi ke pasar. Seseorang menabrak saya. Ketika saya sadar, dompet saya sudah hilang. Di dalamnya ada dokumen pensiun saya dan uang untuk obat." Mata Kompol Aditama terpaku pada buku harian itu. Tertulis nama tua di sampulnya, Harjo Suwito. Napas Kompol Aditama terhenti sejenak. "Siapa nama Bapak?" tanyanya perlahan. Harjo Suwito," jawab pria tua itu. Jari-jari Kompol Aditama perlahan mengetuk meja. "Pak, tanda apa yang ada di lengan Bapak ini?" tanyanya. Menunjuk ke lengan sang kakek. Pria tua itu dengan hati-hati mengangkat lengan bajunya. Ada bekas luka bakar yang sudah tua, sama persis dengan yang dilihat Kompol Adhitama di lengan ayahnya saat ia masih kecil. "Apakah Bapak punya seorang putra?" tanya Adhitama, suaranya tercekat. Pria tua itu mencoba tersenyum, lalu dengan letih berkata, "Punya. Bertahun-tahun lalu, kami terpisah dalam kecelakaan kereta. Saya tidak pernah menemukannya lagi." Mata Kompol Adhitama berkaca-kaca. Keheningan menyelimuti ruangan. Ia bangkit dari kursinya, berjalan perlahan ke depan, berlutut dan bertanya, "Bapak, apakah Bapak mengenali saya?" Pria tua itu menunduk dan menatapnya. Kemudian, seolah-olah lapisan waktu terbuka. Ia melihat kilatan di mata Adhitama, ketegasan wajahnya, dan nama itu, Adhitama. Kau Adhitama?" Suaranya bergetar, dan seolah-olah dinding ruangan pun ikut bergetar. Mata Kompol Adhitama kini dipenuhi air mata. Wajah tegas yang menjadi simbol ketakutan dan rasa hormat di seluruh wilayah kini mulai bergetar. Bapak Harjo Suwito, ini saya, anak Bapak, anak yang Bapak lihat terakhir di stasiun." Mata pria tua itu terbelalak. Dia menatap mata Adhitama, mencoba mengenali mimpi yang telah lama hilang. Kamu, Adhitamaku." Dalam suara gemetar itu, ada campuran kepercayaan dan ketakutan. Kompol Adhitama meraih tangan ayahnya dengan lembut. "Ya Bapak, saya. Putra Bapak yang Bapak lihat terakhir di stasiun itu." Tubuh pria tua itu bergetar.
Air mata mengalir deras dari matanya. Bibirnya bergerak-gerak tanpa mengeluarkan kata-kata. Sejenak ia terduduk di lantai, dan Kompol Adhitama ikut berlutut di depannya. Para bintara dan staf yang selama ini berdiri menonton terdiam kaku. Pria tua yang mereka kira pengemis itu ternyata adalah ayah dari perwira paling berkuasa di kantor polisi ini. Tapi, Bapak pergi kemana? Setelah malam itu, Bapak tidak pernah ditemukan, tanya Adhitama, suaranya pecah. Harjo Suwito menjawab perlahan. Malam kecelakaan kereta itu, Nak, Bapak terus mencarimu, tapi karena kekacauan, kita terpisah. Kemudian Bapak terluka dan berbulan-bulan dirawat di rumah sakit. Setelah itu, Bapak mengira kau sudah tiada. Saya ada, Bapak. Saya selamat. Saya sampai di panti asuhan. Saya terus mencari Bapak. Setelah dewasa, saya menjadi lulusan Akpol. Saya pikir, jika saya menjadi petugas, mungkin suatu saat akan ada petunjuk. Tapi nama, kota, semuanya hilang. Suara Kompol Adhitama juga kini tersendat. Pria tua itu menyentuh wajah putranya dengan tangan gemetar. Kau sudah besar sekali, Nak, dan menjadi seorang perwira. Seluruh kantor polisi kini diselimuti keharuan. Beberapa orang diam-diam menyeka air mata. Pada saat itu, tidak ada aturan, tidak ada seragam, tidak ada formalitas. Hanya ada pertemuan seorang ayah dan seorang putra yang terputus seumur hidup. Kompol Adhitama segera memberi perintah. Semua catat, laporan pengaduan Bapak ini sekarang resmi menjadi laporan polisi. Selidiki kasus ini hingga tuntas. Semua petugas bergerak. Seorang bintara membawakan teh. Kompol Adhitama sendiri mengambil lap dari ruangannya dan membersihkan debu dari kaki ayahnya. Saya telah memohon kepada Tuhan berkali-kali agar kita dipertemukan sekali saja. Sekarang, saya tidak akan membiarkan Bapak pergi kemanapun, kata Adhitama. Pria tua itu berkata, tidak, Nak. Bapak tidak mau jadi beban. Beban, Bapak? Jika bukan karena doa Bapak, saya tidak akan menjadi kompol hari ini. Seluruh hidup saya adalah milik Bapak, balas Adhitama. Tak lama kemudian, berita sampai ke media. Wartawan berkumpul di luar Polres. Apa yang dilakukan Kompol Adhitama hari ini adalah pesan terbesar, kata seorang jurnalis. Dan mungkin dia benar. Karena ini bukan hanya kisah tentang ayah dan anak yang hilang. Ini adalah kisah tentang setiap orang yang dilupakan dunia tetapi tidak dilupakan oleh takdir. Malam menjelang. Keramaian di markas Polres perlahan mereda. Namun satu sudut masih dipenuhi emosi. Kompol Adhitama Wira mengantar ayahnya dengan mobil dinas menuju rumah dinasnya. Sepanjang jalan, keheningan menyelimuti mereka. Keheningan itu bukan karena canggung, melainkan karena keheningan bertahun-tahun yang sulit diisi dengan kata-kata. Pak Harjo Suwito memandang keluar jendela. Setiap pemandangan terasa baru baginya. Kota ini sudah banyak berubah, katanya perlahan. Kota ini berubah, Bapak. Tetapi putra Bapak masih orang yang sama yang terakhir menangis di pelukan Bapak di stasiun, kata Adhitama sambil mengemudi. Setibanya di rumah, istri Adhitama, Rani, berdiri di ambang pintu. Ia bingung mengapa suaminya tampak begitu emosional dan siapa pria tua di sampingnya. Rani, kenalkan, ini ayah saya, kata Adhitama. Rani terkejut. Ayah? Tapi Bapak bilang, ya, saya juga mengira beliau sudah tiada. Tapi takdir menjadikan saya putranya lagi hari ini. Rani segera mencium tangan Pak Harjo dan membawanya masuk dengan penuh hormat. Setelah makan malam bersama, Kompol Adhitama duduk di kamar ayahnya, mendengarkan cerita-cerita lama sambil duduk di dekat kakinya. Pak Harjo berkata perlahan, Nak, ada sesuatu yang Bapak sembunyikan. Adhitama terkejut. Ada apa, Bapak? Ketika kau tiba di panti asuhan, Bapak mencarimu. Tapi Bapak tidak sendirian. Ibumu juga bersamaku. Wajah Adhitama memucat. Ibu? Ya, Nak. Beliau selamat. Tapi setelah kecelakaan itu, kondisi mentalnya menjadi sangat lemah. Dan ketika kau tidak ditemukan, ia menjadi sangat rapuh. Saya menempatkannya di sebuah panti Wreda agar ia bisa dirawat. Jadi, dia masih di sana. Sampai sekarang, saya selalu mengunjunginya setiap bulan. Tapi bulan lalu, dompet saya dicopet. Uang untuk obatnya juga hilang. Itulah sebabnya saya pergi membuat laporan. Kompol Adhitama berdiri tegak. Saya akan berangkat sekarang, Bapak. Saya akan menjemput Ibu. Saya tidak ingin ada lagi hubungan yang terputus. Air mata mengalir di mata pria tua itu. Hari ini, kau benar-benar tidak hanya seorang perwira besar.
tetapi juga seorang putra yang hebat. Beberapa jam kemudian, mobil dinas Kompol Adhitama berhenti di depan Panti Vreda Kasih Bunda. Di sudut ruangan, duduk seorang wanita tua. Rambutnya memutih, wajahnya tenang, tatapannya kosong. Kompol Adhitama perlahan mendekatinya. "Ibu." Suara itu bergetar, tetapi dipenuhi kehangatan. Wanita itu menoleh. Kabut bertahun-tahun seolah terangkat. Adhitama, matanya bersinar untuk pertama kalinya. Kompol Adhitama berlutut, memegang tangan ibunya. "Ya, Ibu, saya sudah pulang." Putra ibu. Perawat dan staf Panti Vreda menyaksikan momen itu. Sebuah keluarga yang terpisah kini bersatu kembali. Ketika sinar matahari pertama menyinari jendela rumah dinas Kompol Adhitama Wira, suasana di dalam rumah terasa berbeda. Setelah bertahun-tahun, yang memenuhi rumah itu bukan hanya aroma kopi, tetapi juga kehangatan kasih sayang seorang ibu, kasih sayang seorang ayah, dan kepuasan seorang putra. Adhitama mencium kaki kedua orang tuanya dan berkata, "Sekarang, saya tidak sendirian lagi. Saya punya rumah, saya punya keluarga." Rani mengambil nampan persembahan dan menghormati kedua orang tua itu. "Ayah, ibu, kalian adalah Tuhan bagi kami." Sore harinya, diadakan pertemuan khusus di halaman Polres. Semua perwira polisi, staf, media, dan warga setempat hadir. Kompol Adhitama Wira berdiri di mimbar. Di sampingnya duduk ayah dan ibunya, Harjo Suwito dan Ibu Safitri. Adhitama mengambil mikrofon dan berkata, "Anda semua mungkin bertanya-tanya, mengapa saya menghentikan kantor polisi untuk laporan pengaduan seorang warga lanjut usia? Mengapa ini menjadi begitu serius?" Seluruh mimbar terdiam. "Dengarkan, karena pria tua itu bukan hanya seorang korban. Beliau adalah ayah saya, yang terpisah dari saya dalam kecelakaan kereta api saat saya masih kecil. Dan kemarin, setelah bertahun-tahun, beliau bertemu kembali dengan saya di kantor ini. Kemarin, seragam yang saya kenakan adalah seragam seorang perwira polisi. Tapi hari ini, apa yang saya kenakan adalah tanggung jawab seorang putra, dan tanggung jawab itu tidak akan pernah saya tinggalkan." Banyak orang yang menangis. Beberapa bertepuk tangan. Setelah itu, Adhitama mengumumkan sebuah program baru. Program layanan prioritas lansia berintegritas. Setiap kantor polisi akan memiliki ruang hormat, di mana setiap pengaduan warga lanjut usia akan didengarkan dengan serius, tanpa prasangka, tanpa cemoohan. Karena orang-orang yang melahirkan kita, yang hidup untuk negara ini, harus mendapatkan kehormatan hingga akhir perjalanan mereka. Media memberitakan, ayah yang hilang bertahun-tahun ditemukan di kantor polisi Kapolda. Air mata nasional mengalir. Kompol Adhitama Wira menjadi teladan putra Indonesia. Pengaduan lansia menjadi prioritas utama. Malam itu, Adhitama duduk di samping ayahnya. "Bapak, boleh saya mengatakan sesuatu?" "Ya, Nak. Saya akan mendigitalisasi buku harian lama Bapak. Kenangan dan puisi yang Bapak tulis akan dibaca oleh negara ini." Pak Harjo tersenyum. "Bapak tidak pernah berpikir putra Bapak akan menjadi sebesar ini dan kemudian menemukan Bapak. Bapak tidak pernah meninggalkan saya, Bapak. Takdir mempertemukan kita terlambat, tetapi tidak mampu memisahkan kita lagi.